Dewa Tabib Part 54. Li Dong masih mempertahankan postur duduk. Sosoknya tidak bergerak, juga tidak tenggelam untuk sementara waktu. Ini berarti tembakan penuh Jin Moran dan Jin Qian gagal mengguncang Li Dong sedikit pun. Melihat pemandangan ini, murid Jin Moran tiba-tiba menyusut. Saya sangat terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Kekuatannya sangat sulit bahkan untuk master dengan level yang sama. Bahkan jika dia adalah Grandmaster setengah langkah, dia tidak berani menggunakan tangannya untuk mencengkeram tongkat besi begitu keras. Itu akan mematahkan tangan mereka secara langsung, belum lagi menambah potensi gold dengan full shot. Namun, Li Dong menangkap serangan penuh dari mereka berdua dengan kedua tangannya. Selain itu, semua kekuatan mereka diturunkan ke kursi, dan dia tidak terluka. Metode seperti itu sungguh luar biasa, coba lagi. Teriak Jin Moran, mencoba menarik batang besi itu. Namun, dia segera menemukan bahwa ujung lain dari batang besi itu digenggam oleh Li Dong. Dia telah mencoba yang terbaik, tetapi dia masih tidak bisa melakukannya. Ini tidak mungkin. Jin Moran tampak ngeri. Dia tahu betapa kuatnya dia, dengan kekuatan penuh ini, bahkan Grandmaster setengah langkah tidak dapat menahannya dengan mudah, tetapi Li Dong menahannya dengan mudah. Dia bahkan tidak menggerakkan sosoknya. Dia berteriak dengan marah dan berusaha lebih keras, kali ini bahkan wajahnya memerah. Namun, itu tetap tidak berguna. Kamu hanya memiliki sedikit kekuatan. Li Dong sedikit mengernyit, jejak kekecewaan muncul di wajahnya, kudengar kamu adalah idiot bela diri dari Xiang Jiang, orang paling kuat dari generasi muda, dengan kekuatan besar, sekarang sepertinya idiot. Anda, kata-kata Li Dong benar-benar membuat marah Jin Moran, dia adalah pemimpin generasi muda Xiang Jiang. Tentu saja sangat bangga. Dan Li Dong sekarang menginjak harga dirinya dengan keras, dan dia tidak bisa menerimanya. Sebagai perbandingan, setelah pukulan Jin Qian ditangkap oleh Li Dong, sosoknya melintas dan dia minggir dan tidak melanjutkan serangan. Wajahnya pahit, karena Jin Qian tahu betul bahwa bagaimanapun dia bergerak, dia pasti bukan lawan-lawan. Bahkan jika dia dan Tuan Muda dijumlahkan, mereka tidak akan menjadi lawan Li Dong. Saya melihat bahwa Jin Moran menyerahkan batangan besi dan langsung melepaskannya. Dia mengangkat tinju seukuran karung pasir dan membantingnya ke kepala Li Dong, ledakan. Li Dong melepaskan situasinya, dan juga meninju. Lalu ada suara teredam. Jin Moran membutuhkan 7 atau 8 langkah mundur untuk menstabilkan sosoknya, dan lengan yang jatuh ke samping tampak sedikit mati rasa, dan sedikit gemetar. Tapi Li Dong masih tidak bergerak sama sekali. Dia berdiri di sana, tak tergoyahkan seperti gunung yang tinggi. Ekspresi Jin Moran sangat rumit. Dia akhirnya menyadari, pria ini benar-benar terlalu kuat, begitu kuat hingga dia merasa lemah. Terakhir kali dia berada di Zonghai, Jin Qian mengatakan bahwa Li Dong membunuh seorang Grandmaster dengan satu gerakan, meskipun dia kaget saat itu, dia masih tidak bisa mempercayainya jauh di lubuk hati. Tapi sekarang, dia akhirnya mempercayainya. Kekuatan Li Dong begitu kuat sehingga dia merasa putus asa. Dia masih sangat muda dan dia tampak seperti seusianya, tetapi mengapa dia begitu kuat? Tuan besar setengah langkah. Atau apakah dia tuan yang sebenarnya? Tapi bagaimana ini mungkin? Kamu, siapa kamu? Kamu bahkan tidak menanyakan detailku, jadi kamu dengan gegabah datang menggangguku. Li Dong membuang batangan besi itu. Dentang, batang besi berguling di tanah beberapa kali dan kembali ke kaki Jin Moran. Sekarang kamu lihat bahwa dengan kekuatanmu, bahkan sehelai rambutku pun tidak bisa bergerak. Jin Moran mengertakkan gigi. Di sisi lain, jika seseorang berani berbicara kepadanya seperti ini, dia akan sangat marah hingga dia akan menghancurkannya dengan tongkat, tapi sekarang, dia tidak bergerak. Dia memandang Li Dong, aku hanya ingin bertanya padamu, apakah kamu menjebak keluarga Jin kita? Apakah itu penting? Li Dong saling memandang seolah-olah melihat orang bodoh. Keluarga Qiyu dan keluarga Gao telah mengumumkan bahwa mereka akan bergabung untuk menangani keluarga Jin Anda. Anda tidak di rumah pada saat kritis ini. Anda masih mencari masalah saya. Anda idiot. Kata-kata itu jatuh. Wajah Jin Moran berubah, apa katamu? Kenapa kamu tidak percaya? Li Dong tersenyum ringan. Mereka tidak punya nyali. Jin Moran berkata dengan bangga, bukannya aku meremehkan mereka. Saya punya kakek di rumah. Kakek saya adalah tuan yang hebat. Mereka tidak berani, ya. Sudut mulut Li Dong menjadi lebih lebar. Lalu mengapa kamu tidak memikirkannya, jika mereka benar-benar takut pada kakekmu, lalu mengapa dua keluarga besar mengumumkan bahwa mereka akan bergabung melawan keluarga Jinmu? Li Dong bertanya dengan acuh-acuh, dan sudah beraksi. Mengapa? Tanya Jin Moran tanpa sadar. Sederhana, karena mereka punya cara untuk menghadapi kakekmu. Setelah mengatakannya, dia mengabaikannya, dan langsung menarik kursi, duduk lagi, dan melanjutkan minum teh. Ketika Jin Moran mendengar ini, wajahnya akhirnya berubah. Meskipun dia sedikit gugup, dia tidak bodoh. Tentu saja, Jin Moran bisa mendengar kata-kata Li Dong sangat masuk akal. Keluarga Qiyu dan keluarga Gao tidak berani menghadapi keluarga Jin selama bertahun-tahun.
Bukankah mereka hanya takut pada kakek mereka? Namun, sekarang setelah dua keluarga besar mengumumkan bahwa mereka akan berperang dengan keluarga Jin, mereka pasti menemukan cara untuk menghadapi kakek. Memikirkan hal ini, dia segera mengambil batang besi di tanah, berbalik dan pergi. Ketika dia berjalan ke pintu, Li Dong tiba-tiba memikirkan sesuatu. Ngomong-ngomong, beritahu aku satu hal. Jin Moran berhenti dan menatap Li Dong. Saya seorang dokter. Saya pikir keluarga Anda akan mengalami banyak kematian dan cedera kali ini. Anda bisa datang dan memohon kepada saya saat Anda membutuhkannya. Li Dong mengangkat cangkir tehnya. Mimpi, aku tidak akan pernah datang untuk memohon padamu. Tidak, kamu akan datang, aku menunggumu datang dan memohon padaku. Li Dong tersenyum. Jin Moran tidak mengatakan apa-apa, dan bergegas menuju rumah bersama seseorang. Keluarga Qiyu dan keluarga Gao berani langsung membunuh keluarga Jin, mereka mencari kematian, tidak ada yang menyangka bahwa keluarga Qiyu dan keluarga Gao akan sangat gila. Mereka tidak berniat melahap keluarga Jin secara perlahan. Awalnya mereka punya alasan untuk melakukan sesuatu, jadi mereka harus keluar semua dan menghancurkan keluarga Jin secara langsung. Dalam hal ini, banyak orang kaya dan berkuasa di Xiangjiang merasa bahwa kedua keluarga besar itu gila. Anda tahu, keluarga Jin, tuan itu seperti awan. Ada beberapa master hebat, ini terus terjadi, dan ada juga pembangkit tenaga listrik tingkat master yang hebat, ayah Jin Yuguang, dan lelaki tua dari keluarga Jin. Orang-orang kuat seperti itu duduk di kota, apalagi kepala dua keluarga besar, bahkan keluarga kaya dan berkuasa di pedalaman dan utara pun tidak berani memprovokasi mereka dengan mudah. Semua orang tahu bahwa Qiyu Yuanli, patriark keluarga Qiyu, dan Gao Chun, patriark keluarga Gao, keduanya adalah master hebat setengah langkah. Meskipun Grandmaster setengah langkah hanya berjarak satu langkah dari Grandmaster sejati. Tetapi semua guru sejati tahu bahwa satu langkah lagi adalah perbedaan antara langit dan bumi. Semua orang sangat penasaran, di mana kepercayaan keluarga Qiyu dan keluarga Gao. Ledakan. Sesosok terbang secara horizontal, dan tidak ada suara di udara. Gerbang keluarga Jin ditendang terbuka. Kang dan Qiyu Yuanli masuk dan berkata dengan keras, Jin Yuguang, apakah kamu siap mati? Hahaha, kamu membunuh putraku dari keluarga Qiyu, aku akan membalas dendam ini sekarang. Dan keluarga Gao saya. Jeritan lain datang. Di tangan Gao Chun, memegang bawahan keluarga Jin, dia langsung mematahkan lehernya dengan sekali klik. Jin Yuguang, kamu adalah anggota keluarga Jin, membunuh anakku. Saya juga ingin membantunya membalas dendam ini. Dua pembangkit tenaga listrik tingkat master setengah langkah ini muncul, dan seluruh keluarga Jin, kecuali pembangkit tenaga listrik tingkat master yang hebat, tidak dapat dihentikan. Lindungi patriark. Jin Moli, wanita tertua dari keluarga Jin, berteriak keras. Kata-kata itu jatuh. Selusin tuan dari keluarga Jin segera mengepung Qiyu Yuanli, Gao Chun dan lainnya. Dia menggertakkan giginya, menatap kedua tuan ini dengan tatapan waspada, dan berkata dengan suara yang dalam, dua keluargamu, apakah kamu begitu tidak sabar untuk menghancurkan keluarga Jinku? Apakah kamu tidak tahu bahwa keluarga Jin saya memiliki tuan yang hebat dan orang-orang kuat yang bertanggung jawab, jadi kamu dapat melakukan ini untuk menemukan kematianmu sendiri? Hah, gadis kecil, apa kau menakuti kami? Qiyu Yuanli mencibir, karena kami berani datang dan melakukan ini, menurutmu apakah kami benar-benar tidak percaya diri? Bagus. Gao Chun tampak menghina, bagaimana dengan tuan yang agung? Keluarga Jin Anda, kali ini tidak buruk jika Anda bisa menahannya. Jika kamu tidak percaya padaku, biarkan wanita tua dari keluarga Jin keluar dan lihat apakah kita bisa menanganinya. Sepertinya kalian berdua benar-benar menemukan jalan ayahku. Jin Yuguang memandang keduanya dengan tenang dan bertanya dengan tenang, lalu, kamu pergi ke siapa? Apakah keluarga besar di utara pindah, atau apakah kamu menemukan kekuatan besar di luar negeri? Menurutnya, selain dua kemungkinan itu, tidak ada lagi. Setelah bertahun-tahun, dia sudah mengetahui detail keluarga Qiyu dan keluarga Gao. Oleh karena itu, tanpa bantuan kekuatan luar, keluarga Jin tidak mungkin menimbulkan ancaman sekecil apapun bagi keluarga Jin hanya dengan mengandalkan kekuatan yang ada dari keluarga Qiyu dan Gao keluarga. Famili rumpun suku kaum famili bangsa baka perkauman perindukan, Jin Yuguang, tahukah kamu? Kamu terlalu pintar. Qiyu Yuanli memandang Jin Yuguang dengan ekspresi ketakutan, meskipun kamu tidak berlatih seni bela diri, tetapi di seluruh keluarga Jin, hanya kamu yang menjadi ancaman fatal bagi kami, orang sepertimu seharusnya tidak melanjutkan hidup, jika tidak, kami dua keluarga, pasti akan dimakan olehmu. Gao Chun mengangguk penuh penghargaan. Orang seperti itu dapat menyimpulkan kebenaran suatu masalah dengan petunjuk sekecil apapun. Orang seperti itu memang menakutkan. Takeo tanpa otak tidak buruk, tapi orang pintar seperti Jin Yuguang membuat keduanya merasa cemburu. Orang seperti itu harus mati. Oke, kenapa kamu banyak bicara?
Gao Chun menatap Jin Yu Guang, menyipitkan matanya, membunuh bayaran seumur hidup itu dibenarkan. Kalian keluarga Jin, bunuh keturunan keluarga Gao dan Kyuku, maka aku akan membunuh semua anggota keluarga Jin kalian hari ini dan membalaskan dendam mereka. Kata-kata itu jatuh. Gao Chun bergegas keluar lebih dulu, secepat kilat. Hentikan dia, Kim Molly berteriak, lindungi patriark. Ketika kata-kata itu jatuh, selusin master dari keluarga Jin semuanya bergegas keluar. Menghadapi tuan dari dua tuan besar setengah langkah, tidak ada yang berani meremehkan mereka. Pada saat yang sama, Qiyu Yuanli juga mengambil tindakan, di antara lebih dari selusin master dari keluarga Jin, ada 3 master, dan yang lainnya adalah kelas 1. Namun, orang-orang ini terbagi menjadi dua sisi, dan itu tidak mungkin, bagi mereka untuk menjadi lawan sama sekali. Membunuh. Gao Chun tertawa dan berkata, Kakak Qiyu, kemarilah, kali ini, tergantung siapa di antara kita yang membunuh lebih banyak orang. Tepat di pikiranku. Qiyu Yuanli tertawa. Bang-bang, kedua tuan ini langsung menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka, mereka kiri dan kanan, membunuh di mana-mana, lebih dari selusin tuan, beberapa dari mereka jatuh dalam sekejap mata. Lindungi patriark, Kim Molly berteriak keras. Tiba-tiba, lebih banyak orang bergegas dan berdiri di depan Jin Yu Guang tidak mengatakan sepatah kata pun, wajahnya tenang, sepertinya bahkan jika dia terbunuh di saat berikutnya, dia tidak akan cemberut. Membunuh. Grandmaster dua setengah langkah mulai membunuh, dan wajah mereka penuh kegembiraan dan kegembiraan, karena mereka mengira setelah malam ini, mereka dapat sepenuhnya memusnahkan keluarga Jin dari Xiangjiang. Semakin banyak tuan dari keluarga Jin yang jatuh. Darah mengalir ke sungai. Cepat, hentikan dia. Jin Molly cemas dan berkata dengan marah, hari ini kamu bergegas ke rumah Jin saya, dia menangis dengan manis dan hendak bergegas keluar, tetapi dia dihentikan oleh Jin Yu Guang. Kamu bukan lawan mereka. Jin Yu Guang berkata dengan sungguh-sungguh, kakekmu masih mundur dan belum keluar. Kecuali kakekmu, tidak ada seorang pun di seluruh keluarga Jin yang bisa menghentikannya. Kedua keluarga mereka ingin menghancurkan keluarga Jin saya selama bertahun-tahun. Mereka tidak akan melepaskan kesempatan ini hari ini. Tapi ayah, biarkan mereka begitu sombong. Jin Molly berkata dengan marah, keluarga Jin kami juga keluarga pertama Xiangjiang, lagi pula, aku tidak bisa hanya menonton mereka dengan lancang. Jin Yu Guang menggelengkan kepalanya, pengorbanan yang tidak masuk akal tidak diperlukan, kamu masih muda, jangan impulsif. Tetapi, Kim Molly sangat ingin mati, di mana kakek? Apakah lebih penting daripada retretnya bahwa hal sebesar itu terjadi di rumah sekarang? Dalam situasi ini, dengan pengecualian master hebat seperti kakeknya, mustahil bagi keluarga Jin lainnya untuk menghentikan dua master setengah langkah, Qiyu Yuanli dan Gao Chun. Oleh karena itu, jika kakeknya tidak keluar lagi, semua tuan dari keluarga Jin akan mati, Jin Yu Guang tersenyum pahit. Dia adalah orang yang sangat cerdas, dan keluarga Jin di bawah kepemimpinannya telah mencapai titik di mana sekarang ini, yang cukup untuk membuktikan nilainya. Namun, untuk ayahnya, lelaki tua dari keluarga Jin, dia tidak bisa mengendalikan pikiran lelaki tua itu, karena Jin Yu Guang tahu bahwa di mata ayahnya, hal terpenting sekarang adalah menerobos ke alam di atas Grandmaster. Sebagai perbandingan, status uang apapun tidak layak disebut. Oleh karena itu, dia tidak punya cara untuk membiarkan lelaki tua itu keluar. Kecuali dia mengambil inisiatif untuk keluar. Haha, di mana nona tuamu dari keluarga Jin? Bagaimana dengan pria itu? Biarkan dia keluar, dan jika dia tidak keluar, aku akan membunuh kalian semua. Gao Chun tertawa terbahak-bahak dengan arogan. Jin Chun Qiyu, keluar dari hal-hal lama. Bertarunglah dengan kami. Qiyu Yuanli menyalakan mesin Qi dan berteriak keras. Mereka tahu betul bahwa meskipun orang-orang dari keluarga Jin ini terbunuh, selama tuan besar dari keluarga Jin tidak mati, maka keluarga Jin tidak akan dianggap hancur. Jika tidak, keberadaan tuan yang begitu hebat akan menjadi ancaman besar bagi mereka. Di mana Jin Chun Qiyu, suara besar bergema di seluruh kediaman keluarga Jin. Pada saat ini, desahan terdengar. Saat suara ini turun, Jin Yu Guang, Jin Molly, dan yang lainnya merasa senang dan melihat ke dalam rumah. Qiyu Yuanli dan Gao Chun berhenti pada saat bersamaan, wajah mereka serius, dan mereka juga melihat ke arah itu. Saya melihat ke arah itu, sesosok perlahan berjalan keluar. Ini adalah seorang lelaki tua dengan setelan tang. Tapi sepertinya tidak terlalu kuno. Sebaliknya, dia sangat energik, dan rambutnya tidak semuanya beruban, dan dia memiliki banyak rambut hitam. Kulitnya sangat kemerahan, dan sosoknya tinggi dan lurus. Dia berjalan keluar dengan penampilan yang natural, dan sekilas dia terlihat seperti orang biasa. Namun, ketika Qiyu Yuanli dan Gao Chun melihat lelaki tua ini, mereka langsung menghadapi musuh. Karena lelaki tua ini adalah lelaki tua dari keluarga Jin, satu-satunya tuan besar, Jin Chun Qiyu. Sebuah legenda di Xiangjiang. Jin Chun Qiyu, kamu akhirnya bisa menyerah.
Qiu Yuanli berkata dengan dingin, hari ini, kami harus melawanmu. Ya, ini bukan hanya soal superioritas, tapi juga soal hidup dan mati. Gao Chun juga mengangguk. Hanya kalian berdua junior. Mata Jin Chun Qiu menyipit, dulu, ayahmu harus bersikap hormat saat menghadapku. Sekarang berapa tahun telah berlalu, tidakkah kamu akan menempatkanku di matamu? Aku benar-benar ingin tahu, dari mana kalian berasal. Dengan itu, nafas di tubuhnya tiba-tiba mulai berubah, mata itu berangsur-angsur menjadi dingin dan parah, dipenuhi dengan aura pembunuh. Kalian berdua junior, cukup berani untuk membobol keluarga Jinku dan membunuh keluarga Jinku, apa menurutmu aku sudah tidak ada lagi? Ayah. Jin Yuguang memberi hormat dengan hormat, dan dia benar-benar lega, kakek. Kim Molly juga menundukkan kepalanya, menghadap kakeknya, dia tidak berani kurang ajar sama sekali. Jin Chun Qiu mengangguk. Karena kamu tidak bisa menunggu, tidak apa-apa, lingkaran bawah tanah Xiangjiang ini, saatnya untuk membalik dan membersihkannya. Dengan mengatakan itu, Jin Chun Qiu bergerak, ketika dia tidak bergerak, dia bergerak seperti badai. Sengit sampai ekstrim. Saya sudah bertahun-tahun tidak menembak. Kuharap kalian berdua tidak mengecewakanku hari ini. Ledakan. Dia bergegas keluar dan langsung menuju Qiu Yuanli. Aura yang menakutkan menyebabkan pupil Qiu Yuanli tiba-tiba menyusut. Sangat cepat. Ledakan, sebelum Qiu Yuanli bisa bereaksi, Jin Chun Qiu sudah tiba di depannya. Wajah Qiu Yuanli berubah, dan seluruh orang itu mundur selusin langkah. Tapi Jin Chun Qiu hanya bergoyang sedikit. Kekuatan yang begitu kuat, layak menjadi tuan yang hebat. Hanya itu, jika kamu hanya memiliki kekuatan ini, maka kamu tidak akan bisa keluar dari pintu ini malam ini. Jin Chun Qiu tidak bergerak lebih jauh, dengan tangan di punggungnya, dan berkata dengan ringan. Dia memiliki aura superior, memandang Qiu Yuanli dan Gao Chun, seperti melihat dua semut. Faktanya, memang begitu, dia benar-benar master yang hebat, Qiu Yuanli dan yang lainnya hanyalah master setengah langkah. Meski perbedaannya tidak besar, perbedaan kekuatan di antara mereka seperti selokan. Qiu Yuanli dan Gao Chun saling memandang, dan keduanya melihat keseriusan di mata satu sama lain, tiba-tiba, Gao Chun tertawa keras. Luar biasa, layak menjadi master yang hebat, Gao Chun tertawa beberapa kali, kemudian senyumnya menyempit, dan wajahnya tanpa ekspresi berkata, karena kami ingin menghadapimu, menurutmu apakah kami benar-benar tidak siap? Jin Chun Qiu sedikit mengernyit. Mungkinkah tuan besar yang kamu undang untuk berurusan denganku? Tidak dibutuhkan. Gao Chun menggelengkan kepalanya, lalu dia mengeluarkan tabung reaksi dari sakunya. Setelah melihat ini, Qiu Yuanli juga mengeluarkan tabung reaksi dari sakunya. Di bawah cahaya, terlihat jelas bahwa tabung reaksi kaca di tangan keduanya berisi cairan berwarna merah muda. Di bawah cahaya, cairan merah muda itu terlihat sangat indah. Apakah kamu pernah melihatnya? Benda ini, tetapi saya telah menghabiskan banyak usaha, dan akhirnya membelinya dari luar negeri, Gao Chun berkata sambil tersenyum. Wajah Jin Chun Qiu sedikit muram. Ramuan yang dapat merangsang potensi dan meningkatkan kekuatan dalam waktu singkat. Saya baru dengar hal seperti ini sudah dipelajari di luar negeri, tapi saya belum percaya. Nah, sepertinya itu benar. Haha, Jin Chun Qiu, kali ini, meski kami berdua membayar harga tertentu, kami pasti akan membunuhmu di sini. Setelah berbicara, Gao Chun meminum cairan merah muda di tabung reaksi dalam sekali teguk. Qiu Yuanli juga meminumnya sekaligus. Setelah minum, banyak perubahan yang langsung terjadi pada mereka berdua. Tubuh Qiu Yuanli dan Gao Chun langsung menegang, dan ekspresi kesakitan yang luar biasa muncul di wajah mereka. Di leher, luka, urat kebiruan di dahi menggembung semua. Namun, rasa sakit ini datang dengan cepat dan pergi dengan cepat. Hanya dalam beberapa detik, mereka kembali normal. Qiu Yuanli mengepalkan tinjunya, merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya, dan tampak mabuk. Betapa menariknya, ternyata, seperti inikah rasanya menjadi master yang hebat. Haha, 2 miliar dolar, sepadan, sangat berharga. Gao Chun tertawa terbahak-bahak, lalu dia menatap Jin Chun Qiu dengan tiba-tiba, kali ini, kita berdua telah meningkatkan kekuatan kita dan tidak berbeda dengan Tuan. Apa yang kamu lakukan untuk menghentikan kami? Jin Chun Qiu, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu kali ini. Setelah berbicara, keduanya menggerakkan pergelangan tangan mereka, dan pada saat yang sama mereka menambahkan belati di tangan mereka. Belati itu tampak sangat tajam, dan bilahnya bersinar dengan cahaya biru redup di bawah cahaya. Ini sangat beracun pada pandangan pertama. Apakah menurutmu jika kamu minum obat dan merangsang sedikit potensi, kamu benar-benar dapat dibandingkan dengan master yang sebenarnya? Jin Chun Qiu mencibir, baiklah, biarkan kamu melihat siapa tuan sebenarnya. Ayo bertarung. Qiu Yuanli dan Gao Chun saling memandang, lalu mengambil inisiatif untuk menyerang. Mengusir, tiba-tiba mereka menjadi sangat sembunyi-sembunyi, satu kiri dan satu kanan, satu demi satu, dan mereka bergegas menuju Jin Chun Qiu.
Jin Chunqiu sama sekali tidak takut, dan bertarung sengit dengan keduanya dalam sekejap dengan satu musuh dan dua. Bang-bang, pertempuran antara ketiga tuan itu menghancurkan bumi, meskipun Qiu Yuanli dan mereka berdua minum obat untuk merangsang potensi mereka dan nyaris tidak meningkatkan kekuatan mereka sendiri ke ranah master hebat, namun, keduanya masih tertinggal di depan Jin Chunqiu. Kekuatan sebenarnya dari Guru Agung benar-benar terwujud pada saat ini, sangat menakutkan. Kim Molly tertegun saat melihat pemandangan ini. Dia tahu bahwa kakek adalah guru yang hebat, tetapi dia belum pernah melihat kakek bertindak. Sekarang akhirnya saya melihatnya, ternyata kakek yang merupakan guru besar itu sebenarnya sangat sakti. Namun, di dalam hatinya, dia masih sedikit khawatir, Qiu Yuanli dan Gao Chun sama-sama master yang kuat di tingkat Grandmaster setengah langkah. Sekarang setelah mereka meminum obatnya, mereka bahkan sebanding dengan mereka yang masuk ke Grandmaster. Sekarang Jin Chunqiu adalah satu musuh dan dua, mereka akhirnya akan kelelahan. Seperti kata pepatah, dua kepalan sulit dikalahkan empat tangan, dan terlebih lagi, kepalan takut menjadi muda dan kuat. Jin Moran, kamu di mana? Kenapa kamu tidak kembali? Kim Molly sedikit khawatir. Jika Jin Moran dan Jin Qian kembali, setidaknya Jin Chunqiu masih memiliki dua bantuan, sehingga tekanannya akan berkurang. Dia merasa sedikit menyesal sekarang. Jika saya mengetahuinya, saya tidak akan memberitahunya kabar bahwa Dong Hai Lidong datang ke Xiangjiang. Jin Yuguang mengepalkan tinjunya dengan erat dan menyaksikan pertempuran ketiga orang itu tanpa menoleh. Meskipun dia adalah kepala keluarga Jin, dia bukanlah seorang seniman bela diri. Tidak peduli seberapa pintar dia hanyalah orang biasa. Jadi aku hanya bisa melihat ayahku melawan mereka berdua, tapi tidak bisa menahannya sama sekali. Saat ini, di dalam hatinya juga ada harapan agar Jin Moran bisa bergegas kembali secepatnya. Jin Moran adalah master terkuat di Xiangjiang. Dengan dia dan Jin Qian bekerja sama, bahkan level pertempuran ini bisa memiliki banyak efek. Mereka semua berharap Jin Moran bisa kembali secepatnya, jika tidak, ketika keluarga Qiu dan tuan lain dari keluarga Gao datang, keluarga Jin akan benar-benar mendapat masalah. Ledakan. Jin Chunqiu menyentuh mereka berdua. Butuh beberapa langkah untuk menstabilkan sosoknya, dan wajahnya sedikit memerah. Qi dan darahnya melonjak, tetapi cahaya dingin di matanya menjadi lebih kuat. Di sisi lain, Qiu Yuanli dan Gao Chun bahkan lebih tak tertahankan. Mereka mundur selusin langkah untuk menstabilkan sosok mereka. Sudut mulut mereka berdarah, jelas, bahkan jika mereka bekerja sama untuk menghadapi tuan yang sebenarnya, mereka tetap akan gagal. Haha, luar biasa, Jin Chunqiu, kamu benar-benar luar biasa, kamu pantas menjadi orang kuat nomor satu di Xiangjiang, kamu layak menjadi tuan yang hebat, aku tidak menyangka tuan besar begitu kuat, Qiu Yuanli tertawa, kalau saja aku melawanmu, aku khawatir aku pasti akan mati. Sayang sekali kita memiliki dua orang di sini, jadi kamulah yang harus mati. Dia mengatakan ini dan saling memandang dengan Gao Chun, dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Tuan yang hebat benar-benar terlalu kuat. Bahkan jika mereka menggunakan obat-obatan untuk merangsang potensi mereka sendiri dan hampir tidak mempromosikan kekuatan mereka ke ranah Grandmaster, tidak peduli apakah itu salah satu dari mereka, jika mereka melawan Jin Chunqiu sendirian, itu akan menjadi jalan buntu. Untungnya, mereka berdua bergabung. Berhentilah berbicara omong kosong, obat kami memiliki batas waktu. Bunuh dia segera. Dia tidak akan mati. Begitu efek obatnya habis, kita akan mendapat masalah. Gao Chun berkata dengan keras. Obat yang mereka minum dapat merangsang potensi mereka dan meningkatkan kekuatan mereka, tetapi khasiat obat ini terbatas waktu. Ketika waktu berlalu, kekuatan mereka akan segera mundur. Faktanya, gejala sisa seperti itu akan menyiksa mereka lebih dari hidup. Pada saat itu, apalagi Jin Chunqiu, bahkan master hebat pun bisa membunuh mereka, membunuh. Mereka berdua tidak lagi ragu sedikit pun, dan mengeluarkan kekuatan terkuat mereka. Langkah pamungkas selesai. Mengaum, tinju dan kaki, membuat suara keras. Pertarungan sengit itu semakin membuat Kim Molly ketakutan. Kekuatan Qiu Yuanli dan Gao Chun keduanya meledak dengan seluruh kekuatan mereka, tanpa diduga begitu kuat. Ayah, Jin Molly memandang Jin Yuguang di sebelahnya dengan wajah khawatir. Dia ingin membantu, tetapi dengan kekuatannya, dia tidak bisa masuk sama sekali. Jin Yuguang menggelengkan kepalanya, kami tidak dapat membantu, sekarang saya hanya berharap moran mereka dapat kembali ke masa lalu. Kim Molly mengangguk, matanya merah karena cemas. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan menyaksikan mereka bertiga bertarung, jantungnya menggantung, dia tidak bisa pulih sama sekali. Dia sangat gugup. Meskipun mereka tahu bahwa kakek adalah guru yang hebat, Qiu Yuanli dan Gao Chun sama-sama meminum obat misterius itu, dan kekuatan mereka meningkat pesat. Tidak mungkin untuk mengatakan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Jika Jin Chunqiu benar-benar kalah, maka yang menanti keluarga Jin adalah akhir dari kehancuran, ledakan.
Tiba-tiba, Gao Chun melakukan serangan diam-diam dan memukul dada Jin Chun Qiu dengan tinjunya. Segera, mereka berdua memanfaatkan Jin Chun Qiu untuk mengungkapkan kekurangan mereka, serangan mereka tiba-tiba menjadi ganas, dan niat membunuh semuanya terungkap. Semuanya ada di antara lampu listrik dan batu api. Terlalu cepat. Jin Chun Qiu mengangkat kepalanya, sudah terlambat untuk mengelak, dia pasti akan memukul salah satu dari dua jurus pembunuh. Dia bahkan tidak berpikir untuk menghindar sama sekali, wajahnya sangat tenang dari awal sampai akhir. Ledakan, ledakan, belati di tangan Qiu Yuanli menembus bahunya, dan kakinya yang panjang menendang keras jantung Qiu Yuanli. Dengan dua suara keras berturut-turut, Qiu Yuanli dan Gao Chun keduanya terbang dan menghantam tanah dengan keras, kakek. Hati Jin Chun Qiu membeku dalam sekejap. Dia bergegas, dan Jin Chun Qiu segera mengangkat tangannya, menyuruhnya untuk tidak datang. Di hadapan orang-orang kuat seperti Qiu Yuanli dan Gao Chun, Jin Moli bergegas mendekat, hanya untuk mati. Apa? Mulut Qiu Yuanli berlumuran darah dan dadanya cekung. Dengan tendangan ini, dia hampir menendangnya sampai mati. Baru saja Jin Chun Qiu menikam dirinya sendiri dan juga menyerang dirinya sendiri. Dia sangat pintar. Jika Jin Chun Qiu baru saja memilih untuk bersembunyi, maka Jin Chun Qiu akan menjadi mayat saat ini. Pertempuran antar master dapat dibagi menjadi kemenangan dan kekalahan. Bunuh dia. Gao Chun mengertakkan gigi dan berteriak. Qiu Yuanli mencibir, dia dipukuli olehku dan dia telah diracuni, kami memaksanya agar mesin Qi tetap berjalan. Perlu beberapa menit baginya untuk menyerang jantungnya dan mati, pergilah. Mengirimmu dalam perjalanan. Cedera Gao Chun lebih ringan, dan dia meraung, dan sedikit di bawah kakinya, langsung menyapu, dan belati di tangannya dipotong ke leher Jin Chun Qiu. Jika kali ini dipotong, saya khawatir kepalanya akan dipotong, panggilan. Saat belatinya mendekati Jin Chun Qiu, mata Jin Chun Qiu tiba-tiba menyusut, dan dia tiba-tiba meraung, otot dan tulangnya berderak, dan dia mengulurkan tangannya dan langsung meraih lengan Gao Chun. Retakan. Lengan Gao Chun langsung dipatahkan oleh Jin Chun Qiu. Tapi kemudian tinju Qiu Yuanli juga menimpanya, ledakan. Menahan kekuatan pukulan ini, Jin Chun Qiu mendengus dan terbang dengan satu tendangan, mengenai perut Qiu Yuanli, menendangnya keluar. Mereka bertiga berpisah, dan mereka langsung keluar dari kondisi pertempuran. Mulut Jin Chun Qiu berlumuran darah, dan wajahnya sudah tertutup lapisan biru ungu. Lukanya tidak terlalu serius, tapi dia diracun. Racun ini sangat mendominasi. Bahkan jika dia adalah master yang hebat, dia merasakan pusing yang kuat saat ini. Tinju takut menjadi mudah. Kalimat ini muncul di hatinya tanpa alasan. Dan lengan Gao Chun hampir robek oleh bidak ini, jika dia tidak bereaksi cepat sekarang, mungkin dia akan langsung dibunuh oleh Jin Chun Qiu. Dia mundur selusin langkah dengan cepat, wajahnya sangat jelek. Qiu Yuanli ditendang, merasa semua organ dalamnya telah bergerak, dan darah menyembur keluar dari mulutnya tanpa uang, langsung dalam keadaan luka serius. Ayah! Jin Yuguang melihat pemandangan ini, dan matanya pecah. Kakek! Suara Kim Moli menjadi serak ketika mereka melihat wajah biru dan ungu Jin Chun Qiu, mata mereka langsung memerah. Kim Moli bahkan berteriak, ayo, bunuh mereka untukku. Tuan yang tersisa dari keluarga Jin melihat bahwa orang tua dari keluarga Jin terluka parah, satu persatu, seperti binatang buas, menjadi gila dan bergegas. Pengunggah oleh novel-novel. Aku tidak bisa menahan diri. Qiu Yuanli dan Gao Chun terluka parah, tetapi mereka masih tidak bisa menghadapi tuan biasa ini. Bum-bum, keduanya membantai kuartet, meski terluka parah, mereka tetap menembak dengan liar. Tiba-tiba, telinga Gao Chun berkedut. Tidak, Jin Moran sudah kembali, dengan keadaan kita saat ini, kita tidak bisa mengalahkannya, saudara Qiu, cepat mundur. Gao Chun tidak ingin mengatakan apapun. Dia menendang orang di depannya sedikit, dan segera memanjat tembok dan melarikan diri. Qiu Yuanli melakukan hal yang sama, tanpa berhenti sama sekali, mereka semua terluka parah, dan jika mereka bertemu dengan Jin Moran yang kejam, mereka harus mati di sini malam ini. Bagaimanapun, mereka telah menderita kerusakan parah pada Jin Chun Qiu, terutama racun yang mengerikan. Bahkan jika mereka adalah tuan yang hebat, mereka akan mati, tunda saja beberapa hari dan tunggu Jin Chun Qiu yang mati pulih dari luka-luka mereka. Saat itu, apa yang akan digunakan keluarga Jin untuk melawan mereka? Keluarga Jin, ini sudah berakhir. Bunuh, bunuh, bunuh. Akhirnya, Jin Moran dan Jin Qian bergegas masuk, batang besi di tangan Jin Moran tiba-tiba melambai, tetapi hanya punggung Qiu Yuanli dan Gao Chun yang terlihat, melintas di dinding. Dia ingin mengejarnya, tetapi melihat Jin Chun Qiu tergeletak di tanah, dan Jin Yuguang serta Jin Moli berteriak dengan tergesa-gesa, kakek. Wajah Jin Moran akhirnya berubah. Dia meraung, menghentikan pengejarannya, dan bergegas menuju Jin Chun Qiu, dia terlambat. Seluruh keluarga Jin menjadi panik, di tanah, darah mengalir, saya tidak tahu berapa banyak tuan dari keluarga Jin yang meninggal, dan Jin Chun Qiu, yang terluka parah, diracuni dan langsung koma.
Meskipun dia adalah master yang hebat, di hadapan Qiyu Yuanli dan Gao Chun yang telah ditingkatkan menjadi master yang hebat, meskipun mereka terluka parah, mereka juga menderita luka berat. Alasan utamanya adalah dia terlalu tua. Fizz takut menjadi muda dan kuat. Ledakan. Jin Moran menghantam tanah dengan satu pukulan, dan lempengan batu itu langsung retak. Keluarga Qiyu, keluarga Gao, aku berselisih denganmu. Jin Moran meraung. Segera, masalah ini menyebar. Leluhur keluarga Qiyu dan leluhur keluarga Gao menentang keluarga Jin. Akibatnya, Jin Chun Qiyu, kakek dari keluarga Jin, bergerak. Pada akhirnya, mereka bertiga terluka parah dan meninggalkan istana, bidang, apalagi, Jin Chun Qiyu, yang diracuni, sekarang koma. Bahkan menghadapi kematian. Begitu berita itu keluar, seluruh Xiangjiang terguncang. Tidak ada yang percaya bahwa kerja sama Qiyu Yuanli dengan Gao Chun benar-benar merusak tuan besar keluarga Jin. Berita itu disampaikan kepada Li Dong sesegera mungkin. Dia telah mengharapkannya untuk waktu yang lama. Karena dia membiarkan orang membunuh Qiyu Mingzong dan Gao Ming, dan membuat lubang di lingkaran bawah tanah Xiangjiang, semua ini sesuai dengan harapan Li Dong. Wanita tua dari keluarga Jin terluka parah dan diracun dan tidak sadarkan diri. Qiyu Yuanli dan Gao Chun terluka parah. Zhao Sanhe menarik napas dalam-dalam, saya benar-benar tidak menyangka bahwa keluarga Qiyu dan keluarga Gao memiliki sarana untuk membeli obat perangsang potensi mereka sendiri, sehingga kekuatan mereka tiba-tiba dapat naik ke ranah para guru besar, luar biasa. Bagaimana kabar keluarga Jin sekarang? Tanya Li Dong. Jin Yu Guang telah memesan, dan sekarang keluarga Jin sudah dikontrak penuh, dan semuanya bisa diserahkan. Menurut kepribadian Jin Yu Guang, lelaki tua dari keluarga Jin itu terluka parah dan tidak sadarkan diri. Dia seharusnya tidak berani mengambil tindakan sesuka hati, matanya bergerak, saudaraku, apakah kita akan melakukannya? Tidak penting. Li Dong menggelengkan kepalanya, kali ini bukan waktu terbaik untuk melakukannya. Seperti yang saya katakan, Jin Moran harus memohon kepada saya. Sekarang, aku akan menunggu dia memohon padaku. 1 jam kemudian, Li Dong sedang minum teh, Zhao Sanhe berlari untuk melaporkan, saudaraku, seperti yang kamu harapkan, Jin Moran ada di sini, dan dia ingin bertemu denganmu. Di dalam hatinya, dia mengagumi Li Dong. Karena sejak saya datang ke Xiangjiang, semuanya telah berkembang sesuai dengan ide Li Dong. Termasuk kedatangan Jin Moran saat ini, Li Dong pernah berkata bahwa Jin Moran harus memohon padanya, dan sekarang, itu benar-benar datang. Biarkan dia datang. Li Dong terus membuat teh tanpa mengangkat kepalanya, momen. Jin Moran datang, dia tidak sendirian, dia masih membawa master bernama Jin Qian. Tuan Li, kali ini, Jin Moran tidak lagi memiliki kesombongan seperti sebelumnya, dia menatap Li Dong dengan ekspresi rumit. Karena dia sendiri tidak menyangka, seperti yang dikatakan Li Dong, dia akan datang dan memohon kepada pihak lain. Dia harus datang, Jin Chun Qiyu dipotong di lengannya dengan belati, dan diracuni dengan racun yang mengerikan. Sekarang dia dalam keadaan koma. Keluarga Jin secara alami memanggil dokter kelas dunia untuk segera merawatnya, tetapi jawaban yang diberikan oleh kelompok dokter ahli adalah tidak ada obatnya, setidaknya untuk saat ini, waktunya terlalu singkat untuk menganalisis bahan racun, apalagi segera mengembangkan penawarnya. Ketika penawarnya dikembangkan, Jin Chun Qiyu pasti sudah lama mati, keluarga Jin sedang marah sekarang naik turun, Jin Moran tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Li Dong kepadanya, lalu dia tidak ragu untuk datang langsung. Sekarang mereka tidak ada hubungannya. Lelaki tua dari keluarga Jin benar-benar tidak bisa mati begitu saja, jika Jin Chun Qiyu meninggal, maka keluarga Jin tidak akan ada lagi di Xiangjiang. Cedera Qiyu Yuanli dan Gao Chun akan segera pulih, dan keluarga Jin akan diratakan dengan tanah jika tidak ada tuan yang hebat untuk menghentikan mereka, oleh karena itu, meski hanya ada 1 dari 10.000 peluang, Jin Moran tidak akan menyerah. Ayo, minum teh. Li Dong mengangguk dan mendorong cangkir teh ke sisi yang berlawanan. Jin Moran tidak duduk. Dia menatap Li Dong dengan ekspresi rumit, akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam, mengepalkan tinjunya dan berkata, Tuan Li, aku di sini untuk meminta bantuanmu. Minta bantuanku. Li Dong tersenyum. Ya, Jin Moran mengangguk, saya mohon Anda untuk membantu kakek saya. Dia terluka parah dan keracunan, saya telah menemukan dokter paling terkenal di Xiangjiang, tetapi tidak ada gunanya. Anda harus memiliki cara untuk melakukannya. Salah. Li Dong memegang cangkir teh di tangannya dan menurunkan alisnya. Aku mungkin punya cara, tapi ini sikapmu untuk meminta bantuan. Berdebar. Jin Moran langsung berlutut di hadapan Li Dong tanpa ragu. Tuan Li, tolong selamatkan kakekku. Dibandingkan dengan hidup dan mati keluarga Jin, harga diri dan harga dirinya tidak layak disebut, menurutnya, selama Li Dong bisa menyelamatkan kakeknya, apalagi berlutut, dia tidak akan ragu untuk bersujud kepada Li Dong. Sikap inilah yang diinginkan Li Dong. Dia berdiri dan menatap Zhao Sanhe, bersiaplah, ayo pergi ke rumah Jin, masalah ini juga harus diselesaikan.
Iya Pak, Jin Moran sangat gembira. Dia tidak menyangka bahwa Li Dong menyetujui permintaannya dengan begitu mudah. Tapi dia masih sedikit tidak yakin, karena luka Jin Chunqiu terlalu serius, dan racunnya terlalu mengerikan, bahkan tim dokter paling terkenal di Xiangjiang pun tidak berdaya. Li Dong, bisakah dia benar-benar menyelamatkan kakeknya? Sekarang, hanya kuda mati yang menjadi dokter kuda hidup. Kediaman keluarga Jin terang benderang, Li Dong dan yang lainnya mendatangi keluarga Jin dan menemukan bahwa seluruh rumah dipenuhi dengan nafas yang kuat, baik secara terbuka maupun diam-diam. Napas yang sangat serius terpancar dari rumah. Saat Li Dong turun dari mobil, ratusan desahan segera mengunci mereka. Sangat dingin, bahkan Li Dong merasakan penembak jitu membidiknya di atap. Selama perilaku seseorang dan orang lain sedikit tidak normal, itu pasti akan menembak kepala. Tidak ada keraguan bahwa ini pasti kekuatan militer Hong Kong. Keluarga Jin sangat energi di militer Xiangjiang, khususnya, Jin Chunqiu, lelaki tua dari keluarga Jin, adalah senior di wilayah militer Xiangjiang sebelum dia pensiun. Bahkan jika dia pensiun sekarang, dia masih memiliki pengaruh yang besar. Kali ini, dia terluka parah, dan dia jatuh koma karena racun. Militer menerima berita tersebut dan datang untuk memberikan dukungan secepatnya. Tentu saja, kekuatan militer seperti itu bukanlah ancaman bagi yang benar-benar kuat. Setidaknya di mata master sejati, penembak jitu biasa tidak mengancam. Karena orang kuat pada level itu sangat peka terhadap persepsi bahaya, dan kekuatan mereka sendiri berada di luar imajinasi orang biasa, dan peluru tidak dapat mengenai. Alasan mengapa militer ikut campur, Li Dong percaya bahwa ini karena militer menghalangi keluarga Qiu dan keluarga Gao, sehingga mereka dapat menahan diri. Tentu saja, tidak jelas apakah keluarga Qiu dan keluarga Gao peduli dengan ancaman semacam itu. Li Dong tidak peduli sama sekali, dia langsung berjalan menuju kediaman keluarga Jin. Ketika saya berjalan ke pintu, dua suara dingin terdengar bersamaan, tidak ada yang diizinkan masuk ke tanah militer yang penting. Pelanggar, bunuh mereka. Li Dong tidak mempedulikan ancaman seperti itu, tapi dia tetap berhenti dan melirik Jin Moran di sampingnya. Dia adalah dokter yang saya undang untuk merawat kakek. Jin Moran dengan cepat berkata. Mendengar itu, kedua suara itu menghilang kemudian, semua orang pergi tanpa hambatan dan memasuki rumah keluarga Jin. Ketika dia datang ke rumah, Li Dong menemukan bahwa ruang tamu hampir penuh dengan orang. Dipimpin oleh Jin Yuguang, kepala keluarga Jin, berdiri di sampingnya, Jin Moli, anak tertua dari keluarga Jin. Yang lainnya, yang paling mencolok adalah seorang lelaki tua, mengenakan setelan tunik, di sekujur tubuhnya, memancarkan aura tanpa amarah dan gengsi. Beberapa orang di sekitarnya masing-masing memancarkan aura yang sangat kuat. Hanya dengan pandangan sekilas, Li Dong dapat melihat bahwa orang-orang ini semuanya adalah penguasa, tidak ada keraguan bahwa lelaki tua ini harus menjadi jenderal daerah militer Xiangjiang saat ini, dan orang-orang ini semuanya adalah pengawalnya. Namun, tidak satupun dari mereka yang mengenakan seragam militer, melainkan bepergian dengan pakaian santai. Lagi pula, Jin Chunqiu telah pensiun, dan jika mereka muncul di sini dengan seragam militer dengan megah, mereka akan menyebabkan orang bergosip. Saudaraku, kamu kembali. Jin Moli terlihat sangat bahagia saat melihat Jin Moran kembali, kemudian, tatapannya tertuju pada Li Dong, dan kilatan keterkejutan melintas di matanya yang indah. Nama Li Dong dari Laut Cina Timur, dia seperti petir, dan dia sudah membayangkan pria seperti apa dia nantinya, sekarang pihak lain adalah pria yang sangat muda dan tampan, dia sangat terkejut. Yang mulia adalah Guru Li. Kim Moli tersenyum. Li Dong mengangguk, di mana orang itu? Di dalam, sebelum Kim Moli selesai berbicara, lelaki tua itu menatap langsung ke arah Li Dong dan bertanya dengan suara yang dalam, siapa kamu? Li Dong meliriknya dan berkata dengan enteng, Li Dong. Bisakah kamu menyelamatkan Lao Jin? Katakan padaku di mana orang itu, selama dia masih bernafas, aku bisa menyelamatkannya. Li Dong sangat percaya diri. Begitu dia mengatakan ini, mata seluruh rumah tertuju pada Li Dong. Terkejut, terkejut. Anda tahu, dokter paling terkenal dan paling kuat di seluruh Xiangjiang telah melihatnya, tetapi hasil akhirnya tidak berdaya. Pakar tua pun tak berdaya, mereka tidak menyangka pria muda dan tampan ini bisa melakukannya. Pria tua itu menggelengkan kepalanya. Dia memandang Jin Yuguang, kepala keluarga Jin, dan berkata dengan suara yang dalam, Xiao Guang, semuanya kacau sekarang, jadi jangan biarkan orang luar mengacaukannya. Ya, Lao Jin menyelamatkan sekarang, apa gunanya anak ini yang tidak memiliki rambut untuk ikut campur? Lelaki tua itu menyeringai. Li Dongxi mengabaikan kedua orang ini. Tatapannya tertuju pada Jin Moran, dan dia berkata dengan ringan, kamu memohon padaku untuk menyelamatkan kakekmu dan membiarkan mereka memperlakukanku seperti ini. Jika kamu tidak percaya padaku, maka aku akan pergi sekarang.
Dia membantu keluarga Jin dengan iseng, karena dia memiliki kesan yang baik tentang Jin Moran. Idenya adalah untuk membantu keluarga Jin, membiarkan keluarga Jin menghancurkan dua keluarga besar dan menjadi pengendali bawah tanah Xiangjiang. Namun, dia juga bisa memilih untuk tidak menembak. Dalam hal ini, keluarga Jin pasti akan dihancurkan oleh dua keluarga besar tersebut. Setelah masalah besar, dia akan menghabiskan lebih banyak upaya untuk menyelesaikan dua keluarga besar dan mendukung kekuatan baru lagi. Saat ini, Jin Moran ragu-ragu. Ya Om, jangan bingung, apakah kamu tahu asal-usul orang ini? Tidak ada yang memiliki rambut yang sama, cabang dari keluarga Jin mau tidak mau menyela. Tapi sebelum dia selesai berbicara, Jin Moran menamparnya di atas meja. Kamu diam, bisakah kamu menghina Tuan Li? Minta maaf kepada Guru Li segera, atau keluar dari saya. Putra dari keluarga Jin ketakutan dan bodoh. Di mana dia melihat Jin Moran memiliki temperamen buruk, dan tanpa sadar menundukkan kepalanya untuk meminta maaf kepada Li Dong, maaf, Tuan Li. Setelah itu, Jin Moran menatap Li Dong dan menggertakkan giginya dan berkata, Tuan Li, saya memilih untuk mempercayai Anda. Dia ingin bertaruh. Bertaruh pada keberuntungan seluruh keluarga Jin. Hebatnya, Jin Yuguang tidak mempermasalahkan keputusan Jin Moran. Dia melirik Jin Moran, langsung menutup mulutnya, dan menyerahkan keputusan tentang masalah ini kepada Jin Moran. Karena Jin Moran adalah putranya. Orang tua itu hanya mendengus ketika melihat pemandangan ini, tetapi tidak banyak bicara. Meskipun dia dan Jin Chunqiu adalah rekan seperjuangan dan teman, bagaimanapun juga dia hanyalah orang luar. Nah, di mana orang itu? Bawa aku segera. Beberapa menit kemudian, Jin Moran membawa Li Dong dan yang lainnya ke tempat yang sunyi. Hanya ada satu bangunan di sini, dan kelihatannya biasa saja. Namun, kekuatan penjaga di sini dua kali lipat dari luar, yang membuktikan bahwa tempat ini luar biasa. Meskipun kakek saya telah pensiun dari militer, dia masih memiliki banyak orang tua. Jin Moran menjelaskan, setelah kecelakaan kakek saya, militer segera datang, dan sekarang pemimpin penjaga di dalam adalah salah satu bawahan kakek saya yang paling dibanggakan, Grandmaster. Keluarga Jin Anda memiliki kemegahan yang luar biasa. Li Dong berkata dengan acuh tak acuh, kekuatan militer digunakan segera setelah digunakan, dan para prajurit ini juga diizinkan untuk bertindak sebagai pengawal. Dalam pandangannya, misi tentara hanya untuk mempertahankan rumah dan negaranya. Dia tidak dapat menerima bahwa tentara direduksi menjadi tentara swasta. Keluarga Jin sekarang berjuang mati-matian dengan keluarga Qiu dan keluarga Gao. Tepatnya, itu adalah tabrakan lingkaran bawah tanah. Pertempuran semacam ini bukan milik tingkat nasional. Begitu pasukan militer ikut campur di dalamnya, kematian dan cedera tentara tidak akan terhindarkan. Li Dong tidak akan pernah membiarkan ini terjadi. Prajurit mati di medan perang jika mereka ingin mati. Jika dia kehilangan nyawanya dengan menjual nyawanya untuk keluarga tertentu, Li Dong tidak akan pernah menerima ini. Segera, mereka naik lift ke lantai 6 gedung ini. Li Dong segera merasakan beberapa napas kuat. Dari master kelas 1 ke master. Kemudian mereka sampai di sebuah ruangan dengan lampu menyala dan beberapa sosok berkedip di dalamnya. Di luar ruangan ini, ada beberapa orang yang menjaganya. Salah satunya, wajah tokoh Tionghoa terlihat paruh baya, tubuh memancarkan aura yang sangat kuat. Melihat seseorang datang, pandangannya menyapu, dan akhirnya jatuh pada Li Dong. Orang-orang ini, kecuali Jin Moran yang dia kenal, belum pernah bertemu orang lain. Dia bisa melihat bahwa Zhao Sanhe adalah master hebat seperti dia, dan mereka semua adalah master kelas 1. Adapun Li Dong, dia tidak bisa melihat melalui kedalaman, dia tampak seperti orang biasa pada pandangan pertama. Namun, dia merasakan nafas kematian yang samar pada pria tampan ini. Jin Moran, siapa mereka? Pria parubaya itu bertanya dengan suara yang dalam. Tuan ini Li diundang oleh saya untuk merawat kakek saya, kata Jin Moran dengan sungguh-sungguh. Dia mengobati kepala suku tua. Pria parubaya itu memandang Li Dong dan menggelengkan kepalanya. Tidak, sekarang dokter menyimpan kepala tua di dalam. Tidak ada yang bisa masuk. Li Dong melangkah maju dan berkata dengan ringan, minggir. Pria parubaya itu tiba-tiba menghadapi musuh. Dia memandang Li Dong, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Yang Guo Wei, apa yang kamu lakukan? Minggir dan biarkan Guru Li masuk dan menyelamatkan kakek saya. Jin Moran marah dan berteriak, sekarang lelaki tua itu berada dalam krisis hidup dan mati, dan waktu adalah hidup, dia takut jika dia menunda sejenak, itu akan benar-benar berakhir. Pihak lain mencegah Li Dong menyelamatkan kakeknya, dan tentu saja Jin Moran marah. Keselamatan kepala tua sekarang adalah hal yang paling penting, dokter berusaha menyelamatkannya dan tidak ada yang bisa masuk. Yang Guo Wei berkata dengan dingin. Anda, gulungan. Li Dong menatap langsung ke pihak lain, dan kata itu keluar dari mulutnya. Kata ini sangat ringan, tetapi jatuh ke telinga pihak lain, dan itu seperti guntur. Ekspresi yang Guo Wei berubah, dia memandang Li Dong dan mencibir, aku tidak perlu peduli padamu karena kamu tahu Moran.
Sekarang, jika Anda maju selangkah, percaya atau tidak, saya bersikap kasar kepada Anda. Tanda tanya petik 2. Li Dong tersenyum tipis, lalu maju selangkah. Wajah Yang Guowei berubah lagi, dia mendengus dan bergegas menuju Li Dong secara langsung. Langkah kaki berangin, dan energi menyapu. Dia meninju Li Dong dengan kesal. Kulit semua orang berubah. Wajah Li Dong tenang, dia dengan lembut mengulurkan tangan dan langsung meremas tinju yang kuat. Gulungan. Ketika kata itu jatuh, Li Dong menyapu kekuatan yang kuat dan mendorongnya keluar. Merasakan kekuatan luar biasa ini, wajah Yang Guowei berubah drastis. Bentuk tubuhnya mundur 10 langkah penuh. Setelah menstabilkan sosoknya, dia menatap mata Li Dong dengan ngeri. Bagaimana ini bisa terjadi? Dapat melakukannya dengan mudah, master dengan level yang sama tidak dapat melakukannya, hanya Grandmaster setengah langkah yang kuat di atas yang dapat melakukannya. Ini berarti bahwa pria di seberang adalah pria yang kuat di atas Grandmaster setengah langkah. Itu luar biasa. Anda tahu, tingkat pembangkit tenaga listrik itu, tidak banyak di seluruh Xinjiang. Jika ditempatkan di ketentaraan, setidaknya pada level umum. Meskipun kekuatan Li Dong mengejutkannya, dia dengan cepat memulihkan ketenangannya dan menatap Li Dong. Nak, jangan berpikir bahwa kamu adalah master setengah langkah dan kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Tempat ini telah diambil alih oleh daerah militer Xinjiang. Jika Anda melanjutkan, saya berjanji Anda akan menyesalinya. Ancaman. Ancaman langsung. Selesai. Li Dong berkata dengan ringan, setelah selesai, pergi saja dari sini. Yang Guowei terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dia telah mengatakan bahwa itu adalah milik daerah militer Xinjiang untuk mengambil alih, dan pihak lain akan berani menjadi sangat gila. Siapa yang memberinya keberanian? Bahwa Guowei harus menemui Jin Moran. Jin Moran, kamu harus tahu apa arti keselamatan kepala suku tua bagi kami para tetua. Anda membawa orang-orang ini untuk membuat masalah. Percaya atau tidak, saya akan membawa Anda ke pengadilan militer. Kamu harus tahu bahwa kakekmu sedang melakukan operasi di dalam, jika sesuatu terjadi padanya, bahkan jika kamu adalah pewaris keluarga Jin, kamu tidak akan bisa menyelamatkanmu. Pada akhirnya, dia hampir meraung. Jin Moran hendak berbicara, tetapi saat ini, pintu kamar tiba-tiba terbuka, 2 dokter berjas putih buru-buru keluar, menundukkan kepala, wajah mereka sangat jelek. Bagaimana? Bagaimana kabar ketua lama sekarang? Yang Guowei melompat, mengambil pakaian dokter, dan bertanya. Ya, maaf, Tuan Jin, racunnya telah menyebar, dan dia benar-benar tidak berdaya, kami benar-benar berusaha yang terbaik. Sebelum dokter selesai berbicara, dia diusir oleh Yang Guowei. Apa? Sekelompok sampah. Semua sia-sia. Matanya merah, dan dia menatap Li Dong, sekarang dia tidak keberatan. Sekarang hatinya penuh dengan amarah, dia harus menemukan seseorang untuk dilawan dan melampiaskan amarahnya. Tidak ada keraguan bahwa Li Dong adalah yang paling cocok. Karena hanya Li Dong yang bisa memberinya tekanan yang luar biasa, tepat ketika dia akan mengambil gambar, dia merasakan bayangan hitam melewatinya. Ledakan. Detik berikutnya, pintu kamar langsung tertutup. Kecepatannya terlalu cepat, sangat cepat sehingga semua orang tidak bereaksi sama sekali. Ekspresi Yang Guowei berubah, dia menekan tangannya ke pintu, dan tepat ketika dia hendak membukanya, dia menemukan bahwa kekuatannya sepertinya mengenai kapas dan menghilang. Bagaimana bisa? Pintu kamar di depannya seperti tembok. Tidak bisa mendorongnya sama sekali. Ini, matanya yang dingin melihat sekeliling dan menemukan bahwa orang itu baru saja pergi. Yang Guowei tidak ragu lagi. Dia berencana untuk mendobrak pintu dengan keras, tetapi Jin Moran berdiri di depannya. Saya percaya pada Tuan Li, saya percaya dia benar-benar dapat menyelamatkan kakek saya, jika terjadi kesalahan, saya akan bertanggung jawab. Jin Moran berkata dengan sungguh-sungguh. Sekarang dia menggantungkan satu-satunya harapannya pada Li Dong, jika kakek benar-benar mati, keluarga Jin akan benar-benar tamat, ketika saatnya tiba, keluarga Qiu dan keluarga Gao akan benar-benar menghancurkan keluarga Jin. Yang Guowei menjadi tenang. Dia mengerti Jin Moran. Meskipun pihak lain dikenal sebagai idiot bela diri, dia jelas bukan salah satunya, sejak Jin Moran mengatakan ini, itu membuktikan bahwa dia benar-benar mempercayai orang itu sekarang. Meskipun keyakinan ini agak tidak bisa dijelaskan, dia tetap memilih untuk mencobanya. Yah, aku hanya memberinya 10 menit. Yang Guowei menarik napas dalam-dalam. 10 menit, jika tidak ada hasil, saya akan mendobrak, dan jika tubuh kepala suku tua hancur, saya berjanji, bahkan jika Anda adalah cucu dari kepala suku tua, saya tidak dapat mengampuni Anda. Suasana menjadi sangat tegang, pada saat ini. Li Dong sudah ada di kamar. Ada tempat tidur sakit di kamar dengan seseorang berbaring di atasnya. Itu adalah Jin Chun Qiu. Para dokter benar, Jin Chun Qiu saat ini sudah mulai mengeluarkan udara tak bernyawa. Toksisitas benar-benar mulai menyebar ke seluruh tubuh. Untuk dokter biasa sudah bisa dinyatakan meninggal. Karena tidak bisa disimpan sama sekali. Namun, bagi Li Dong,
bukan berarti dia tidak bisa diselamatkan. Tidak banyak waktu tersisa untuknya, dan Li Dong tidak ragu dan langsung mengeluarkan jarum emasnya. Setelah didesinfeksi dengan alkohol, dia memegang jarum emas dan menusukkan jarum emas ke dahi Jin Chun Qiu dengan ketepatan yang tak tertandingi. Mesin Qi mulai berjalan secara langsung, Li Dong memutar jarum emas, dan mesin Qi mengikuti jarum emas dan menembus ke dalam tubuh Jin Chun Qiu. Dia langsung menunjukkan penguasaan Tai Yi Shenzhen. Kemudian, dengan tangannya yang lain, dia mengeluarkan sebungkus jarum perak dari tubuhnya. Dia menyiapkan paket jarum perak ini sebelumnya. Dia menyebar dengan terampil, jari-jarinya menari dengan cepat, dan jarum perak jatuh tepat seolah-olah sedang memukul nada. Sebanyak 36 jarum perak, semuanya bergetar. Setelah melakukan semua ini, Li Dong membawa mesin Qi di telapak tangannya, membimbingnya turun dari posisi alis Jin Chun Qiu. Pemandangan aneh muncul. Saya melihat bahwa racun di seluruh tubuh Jin Chun Qiu berkumpul di tubuh Jin Chun Qiu dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan akhirnya berkumpul di kaki kanannya, tertawa. Li Dong mengeluarkan jarum perak dan memukul kaki Jin Chun Qiu dengan tajam. Bila tajam memasuki tubuh, dan luka muncul. Darah hitam dengan racun ditembakkan secara langsung. Setelah beberapa menit, ketika darah hitam benar-benar berubah menjadi merah terang, EKG yang berubah menjadi garis lurus benar-benar berfluktuasi, dan fluktuasi menjadi lebih intens. Wajah Jin Chun Qiu mulai memerah. Li Dong melirik Jin Chun Qiu dan menyadari bahwa tubuhnya dipenuhi luka. Dia tidak bisa menahan perasaan, saya ingin datang kepada Anda sebagai seorang veteran yang berjuang untuk negara. Akan sangat memalukan jika Anda baru saja mati. Tapi ketika kamu bertemu denganku, Li Dong, kamu tidak boleh mati, bahkan jika itu melakukan sesuatu untuk negara. Saat Li Donggang hendak pergi, mata Jin Chun Qiu tiba-tiba terbuka. Saat dia melihat punggung Li Dong, matanya yang berlumpur memancarkan cahaya. Dokter Jenius, tetap di sini. Li Dong berhenti, dia tidak menyangka pihak lain akan bangun begitu cepat. Beri kamu 2 saran. Pertama, meski racun di tubuhmu sudah dibersihkan olehku, lukamu belum pulih, saya sarankan Anda tidak menjalankan mesin udara dalam waktu 1 bulan, dan jangan melakukan apapun dengan orang lain. Kedua, misi tentara adalah mempertahankan rumah dan negaranya, bukan menjadi angkatan bersenjata swasta. Karena Anda tidak memiliki masalah yang mengancam jiwa, biarkan mereka kembali, keselamatan nyawa orang adalah yang utama. Suara Li Dong terdengar samar, bukan sebagai saran, tapi sebagai perintah. Jika orang lain tahu bahwa Li Dong benar-benar memesan musim semi dan musim gugur emas seperti ini, pasti akan menimbulkan kehebohan. Jin Chun Qiu sedikit terkejut saat mendengar perkataan Li Dong, dan langsung mengangguk, terima kasih. Apa yang ingin dia katakan, Li Dong sudah membuka pintu dan pergi. Di luar ruang operasi, suasana tegang yang asli menjadi semakin mencekam karena penampilan Li Dong. Yang Guo Wei melihat waktu, dan hanya 8 menit berlalu, anak ini benar-benar berakhir. Jelas tidak ada yang dilakukan. Dia baru saja berencana untuk melihat apakah tubuh kepala suku tua itu rusak, hanya untuk melihat seorang lelaki tua yang mengenakan gaun rumah sakit keluar. Ini kepala tuanya, Jin Chun Qiu. Desis pada saat ini, semua orang yang hadir menarik napas. Benar-benar hidup, kepala tua itu masih hidup. Kunci telah berdiri. Sama seperti orang baik lainnya, beberapa dokter yang hampir diserang semuanya roboh ke tanah dengan ekspresi seperti neraka. Tuan Jin baru saja mengumumkan waktu kematian bersama mereka, Li Dong masuk selama beberapa menit, dan dia benar-benar hidup. Apa yang terjadi di sini? Jin Moran juga tampak terkejut. Meskipun dia memohon Li Dong untuk menyelamatkan kakeknya, dia masih memiliki keraguan di hatinya tentang kemampuan Li Dong. Tetapi situasi saat ini benar-benar melampaui kognisinya, dia ingin bertanya pada Li Dong apa yang terjadi, tapi ternyata Li Dong pergi dari sini bersama Zhao Sanhe. Ketika Jin Chun Qiu keluar, dia dapat dengan jelas merasakan keadaan tubuhnya, tidak hanya racunnya telah dihilangkan, tetapi luka-lukanya juga telah banyak pulih, ini sangat mengejutkannya, metode dokter muda itu sungguh luar biasa. Sebagai seorang master yang hebat, dia sangat menyadari aspek mengerikan dari racun itu, dan tidak mungkin bagi seorang dokter biasa untuk menyembuhkannya. Apalagi pulih dari cederanya. Namun, pihak lain tidak hanya sepenuhnya menghilangkan racun di tubuhnya dalam waktu singkat, tetapi juga membuat cederanya membaik. Metode seperti itu benar-benar luar biasa. Pada saat ini, Yang Guo Wei bereaksi dan bergegas maju, sangat bersemangat. Kepala tua, apakah ini benar-benar kamu? Apakah kamu masih hidup? Jin Chun Qiu mendengus dingin, mungkinkah kamu masih ingin aku mati? Tidak, tidak, ketua tua, aku tidak bermaksud seperti itu, tetapi dokter hanya menjelaskan bahwa kamu, Yang Guo Wei tidak melanjutkan. Pikirnya, mungkinkah dia yang menyelamatkan kepala suku tua? Jin Chun Qiu memelototi Yang Guo Wei, jika bukan karena dokter jenius itu, aku mungkin benar-benar sudah mati. Setelah berbicara, dia teringat penjelasan Li Dong sebelum pergi.
Jadi dia berkata kepada Yang Guowei, sekarang aku tidak dalam masalah serius, segera pergi, dan biarkan Lao Lin membawamu kembali ke wilayah militer. Tapi, kepala tua, keselamatanmu. Di mana Guowei buru-buru berkata, orang-orang dari keluarga Qiu dan keluarga Gao selalu memikirkan cara untuk membunuhmu, kita pergi, siapa yang akan melindungimu? Jin Chun Qiu menatap, aku tidak perlu kamu mengkhawatirkan keselamatan Lao Su. Anda harus ingat bahwa Anda adalah seorang prajurit, kali ini Anda telah meninggalkan posting Anda tanpa izin. Anda perlu tahu berapa banyak orang yang mendambakan Anda dan posisi Lao Lin, oke. Sekarang, berhenti berbicara omong kosong, keluarlah, kepala tua, kamu tidak mendengarkan apa yang aku katakan, kan? Jin Chun Qiu berkata dengan marah, jika kamu tidak keluar, percaya atau tidak aku membunuhmu. Yang Guowei cemas, tapi dia tidak berdaya. Dia sangat jelas tentang temperamen kepala tua, mengatakan bahwa dia adalah satu, dan tidak ada yang bisa mengubah keputusannya. Iya, Guowei berdiri dan memberi hormat, kepala tua, hati-hati. Saat dia berkata, dia berteriak kepada para prajurit, salut. Hah. Semua prajurit memberi hormat pada Jin Chun Qiu, menarik. Segera, Yang Guowei membawa orang-orang dari area militer dan segera dievakuasi. Moran, apakah kamu tahu dokter jenius yang baru saja merawatku? Ketika Yang Guowei pergi, Jin Chun Qiu menatap Jin Moran dan bertanya. Dokter jenius bernama Li Dong, dari Donghai, pedalaman, Provinsi Tianxing, adalah teman yang kebetulan saya temui di Zonghai, Jin Moran dengan cepat berkata. Menurutnya, karena Li Dong berjanji untuk menyelamatkan kakeknya, lalu dia dan dia berteman. Li Dong, nama apa? Jin Chun Qiu mengangguk sambil berpikir, dan berkata, apakah kamu tahu informasi kontaknya? Aku tahu, tapi Tuan Li tidak suka diganggu, Jin Moran sedikit malu. Tanpa izin Li Dong, tidak pantas berpura-pura mengungkapkan informasi tersebut, Jin Chun Qiu mengangguk, dan tidak memaksanya. Dengan adanya status, maka mudah untuk mengetahui informasi seseorang. Tiba-tiba, dia berbalik, dan matanya yang berlumpur menjadi sedikit dingin. Kali ini Qiu Yuanli dan Gao Chun hampir membunuhku. Mereka pasti mengira aku sudah mati juga. Tolong beritahu saya untuk turun dan jangan pernah memberi kabar bahwa saya masih hidup. Pelaku, bunuh. Berita ini harus disimpan, jika tidak, begitu Qiu Yuanli dan Gao Chun tahu bahwa dia telah didetoksifikasi, mereka pasti akan segera membuka pintu. Sekarang, meskipun dia telah didetoksifikasi, lukanya masih sangat serius, dan dia tidak memiliki keefektifan tempur sama sekali, jika pertempuran lain pecah, diperkirakan dia pasti akan dimusnahkan oleh kedua tuan itu. Kalau begitu, keluarga Jin akan benar-benar berakhir. Jadi, yang paling dia butuhkan sekarang adalah waktu untuk memulihkan diri, selama dia pulih dari luka-lukanya, tidak perlu takut Qiu Yuanli dan Gao Chun bergabung. Ya, kakek. Saat ini, aula rumah. Li Dong sudah pergi, tapi tidak segera pergi. Karena dia tahu bahwa keluarga Jin malam ini ditakdirkan untuk menjadi kurang damai, dia tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan di Xiangjiang, dan dia perlu menyelesaikan masalah di sini secepat mungkin agar dia bisa kembali dan bertemu istrinya. Melihat Li Dong dan Zhao Sanhe keluar, mata Jin Yuguang dan yang lainnya tertuju pada Li Dong di ruang tamu rumah, terutama lelaki tua di kawasan militer, melihat Li Dong mencibir, dengar, aku bilang anak itu main-main. Tidak, dia pasti diusir oleh Guowei. Li Dong menutup mata terhadap apa yang dia katakan, langsung duduk di meja, dan menuang secangkir teh untuk dirinya sendiri. Penyelamatan Jin Chun Qiu baru saja menghabiskan banyak energinya, jadi dia tidak repot-repot berbicara omong kosong dengan lelaki tua ini. Tapi Zhao Sanhe dan yang lainnya memelototi pria tua itu. Beraninya orang tua ini mengolok-olok kakak seperti ini. Tetapi Jin Moli ragu sejenak, dan melangkah maju untuk menyerahkan Li Dong, Tuan Li, saya adik Jin Moli, bolehkah saya bertanya, bagaimana kabar kakek saya sekarang? Li Dong meliriknya dan berkata dengan ringan, aku tidak bisa mati, aku telah memecahkan racunnya. Kim Moli sangat senang. Apakah yang kamu katakan itu benar? Sebelum Li Dong berbicara, lelaki tua itu menyeringai, terserah kamu. Memasuki beberapa menit untuk mendetoksifikasi Lao Jin. Sekarang anak muda tidak cemberut saat berbohong. Saat dia berkata kepada Jin Yuguang, aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa tentangmu, jadi aku meminta Moran untuk membawa seseorang seperti ini. Sebelum dia selesai berbicara, langkah kaki yang berantakan datang, kemudian, semua orang melihat sekelompok orang berjalan keluar rumah. Pemimpinnya tentu saja Yang Guowei, dia mematuhi perintah Jin Chun Qiu dan membawa orang pergi. Guowei, bagaimana situasinya? Ada apa dengan Lao Jin? Pria tua itu mengabaikan Li Dong dan bertanya dengan cepat. Jin Yuguang dan yang lainnya juga memandang Yang Guowei. Mereka meragukan kata-kata Li Dong, tapi Yang Guowei berbeda, kata-katanya sepenuhnya benar. Mendengar ini, Yang Guowei melirik Li Dong tanpa sadar dan berkata sambil tersenyum, kepala tua baik-baik saja sekarang, dan racunnya telah disembuhkan.
Pria tua itu tiba-tiba tertawa. Izinkan saya mengatakan, Lao Jin memiliki kehidupan yang baik, bagaimana dia bisa mati dengan mudah? Sepertinya dua dokter yang saya bawa cukup mampu. Mendengar ini, Yang Guowei terlihat sedikit malu. Dia terbatuk, Jenderal Lin, kepala tua itu tidak dirawat oleh dokter yang kamu bawa. Jenderal Lin terkejut, apa katamu? Yang Guowei memandang Li Dong dan berkata dengan lembut, para dokter telah mengumumkan bahwa kepala tua itu tidak berdaya. Tuan Li yang menyelamatkan kepala suku tua. Kata-kata itu jatuh. Semua orang tercengang. Terutama lelaki tua ini, menatap Li Dong dengan ekspresi yang luar biasa, rasanya seperti melihat hantu. Jin Yuguang dan Jin Moli serta putrinya saling memandang, dan mereka juga melihat keterkejutan di mata masing-masing. Bagaimana dengan pria emas tua itu? Jenderal Lin bertanya dengan cepat. Wajah Yang Guowei tiba-tiba menjadi serius. Jenderal Lin, kepala tua telah memerintahkan kita untuk segera meninggalkan rumah Jin dan kembali ke area militer. Jenderal Lin terkejut sesaat, lalu menggelengkan kepalanya, ini tidak akan berhasil. Keselamatan Lao Jin harus menjadi prioritas pertama, jika kita pergi, bagaimana jika musuh menyerang lagi? Tetapi, tidak ada, tapi. Jenderal Lin melambaikan tangannya, tidak ada yang diizinkan pergi, tetap tinggal untuk melindungi kepala tua. Saat ini, Li Dong berbicara. Tidak, kamu harus pergi. Hah. Mata semua orang tertuju pada Li Dong lagi. Terutama Jenderal Lin yang menatap Li Dong dengan dingin, apa katamu? Aku berkata, kamu harus keluar dari sini. Anak muda, jangan berpikir bahwa jika kamu menyelamatkan kepala suku tua, kamu memenuhi syarat untuk membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab kepadaku. Siapa yang berani menunjukkan apa yang akan dilakukan Lin? Jenderal Lin mencibir. Ini perintah. Wajah Li Dong tenang dan menatap lurus ke pihak lain. Kalian adalah tentara dan milik negara dan rakyat, nilai keberadaan adalah untuk mempertahankan rumah dan negara Anda, bukan tentara pribadi. Sekarang, saya memerintahkan Anda untuk mengeluarkan para prajurit ini dari sini dan kembali ke wilayah militer. Haha, pesan. Apa kau mencoba menertawakanku? Apakah kamu berani memberi perintah kepada saya? Jenderal Lin tertawa marah. Yang lain juga menatap Li Dong dengan heran, seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh. Tidak mungkin, karena mereka semua menganggap perkataan Li Dong barusan terlalu konyol. Siapakah Jenderal Lin? Dia sekarang adalah anggota berpangkat tinggi sejati dari daerah militer Xiangjiang, dengan pangkat asli jenderal. Melihat seluruh Xiangjiang, berapa banyak orang yang bisa memerintahkannya? Belum lagi Xiangjiang, bahkan di China, sangat sedikit orang yang memenuhi syarat untuk mengaturnya. Dan sekarang, pemuda ini sebenarnya ingin memerintah Jenderal Lin. Bukankah ini konyol? Li Dong tidak tersenyum, dia merogoh sakunya, mengeluarkan sebuah token, dan melemparkannya ke Jenderal Lin. Ku bilang, ini perintah. Jenderal Lin tanpa sadar mengambil token di tangannya, ada apa? Merek ini, awalnya, agak dingin. Saya tidak tahu terbuat dari bahan apa, di bagian depan terukir karakter perang berwarna merah darah, dan di sisi lain terukir dua karakter kecil, Marsekal. Setelah melihat merek ini dengan jelas, pupil mata Jenderal Lin tiba-tiba menyusut. Pada saat yang sama, tubuhnya mulai bergetar. Apakah kamu mengenali benda ini? Li Dong bertanya dengan enteng. Jenderal Lin kembali sadar dan menatap Li Dong dengan tak percaya. Tentu saja dia tahu apa itu. Token Marshal. Di Cina, hanya ada beberapa merek seperti itu. Huruf di belakang setiap token Marshal berbeda, dan hanya satu orang yang memiliki kata perang. Dewa Perang Timur, pemuda ini sebenarnya memiliki token God of War, yang berarti dia adalah Dewa Perang. Terjebak. Jenderal Lin tiba-tiba berdiri tegak, berteriak, salut. Prajurit lain tercengang saat melihat perilakunya, tetapi mereka segera mengikuti dan memberi hormat. Salut untuk Li Dong. Status dan status yang bisa membuat Jenderal Lin berdiri dan memberi hormat benar-benar harus melebihi semua imajinasi mereka. Yang Guowei itu juga tanpa sadar memberi hormat pada Li Dongli. Pada saat ini, hatinya sangat terkejut. Apa yang telah terjadi? Mengapa Jenderal Lin yang begitu sombong tiba-tiba berdiri dan memberi hormat pada pria itu? Mungkinkah pihak lain adalah eksistensi terkenal? Jenderal Linmu dari wilayah militer Xiangjiang, lihat kepalanya. Jenderal Lin tidak lagi memiliki keagungan yang dia miliki sekarang, dia menegakkan punggungnya, wajahnya sangat serius, dan berkata dengan keras. Li Dong tidak berdiri, masih duduk di sana. Dia minum teh di cangkir dan melambaikan tangannya, oke, sekarang orang yang membawakanmu akan segera pergi. Aku tidak ingin mengatakannya untuk kedua kalinya. Ya, Ketua. Jenderal Lin seharusnya dengan hormat, lalu dia berjalan mendekat dan dengan hormat mengembalikan token Dewa Perang kepada Li Dong. Semua, mundur. Setelah dia selesai berbicara, dia membawa Yang Guowei dan semua orang dari area militer dan langsung pergi. Tidak pernah melihat ke belakang. Setelah meninggalkan rumah keluarga Jin dan menaiki kendaraan militer, tubuh tegang Jenderal Lin mengendur. Jenderal Lin, apa yang baru saja terjadi? Anak itu, Yang Guowei mau tidak mau bertanya.
Sebelum dia selesai berbicara, Jenderal Lin dengan marah menyela, sombong, apakah kamu tahu siapa itu tadi? Yang Guowei tampak kosong dan menggelengkan kepalanya. Jenderal Lin menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, dia adalah penguasa perang, dewa perang timur, marsal termuda di negara kita, desis. Mendengar jawaban ini, Yang Guowei menarik napas dalam-dalam dan terlihat ragu. Pemuda tampan yang baru saja berubah menjadi Lord of War yang legendaris. Di seluruh dunia timur, selama seseorang adalah seorang pejuang, tidak ada yang tidak tahu nama Dewa Perang. Sosok legendaris itu adalah idola di benak para pejuang yang tak terhitung jumlahnya, termasuk Yang Guowei. Ketika Yang Guowei berpikir untuk berada di rumah keluarga Jin, dia sebenarnya berani mengambil inisiatif untuk melawan Dewa Perang, bersikap kasar kepada Dewa Perang, dia merasa ingin mati. Jenderal Lin melirik ke belakang ke kediaman keluarga Jin, terlihat sedikit bingung. Tuan Ares, bagaimana dia muncul di Xiangjiang? Bagaimana dia muncul di rumah Jin? Tetapi dia juga tahu betul bahwa hal-hal ini berada di luar kendalinya. Saat ini, di kediaman keluarga Jin, Jin Yu Guang, ayah dan anak, dan yang lainnya masih terlihat kusam. Adegan barusan terlalu mengejutkan mereka. Jenderal Lin memimpin, memberi hormat pada Li Dongli, dan memanggilnya kepala. Tuan Li ini ternyata adalah anggota militer, dan levelnya bahkan lebih tinggi dari Jenderal Lin. Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan Li, kamu. Jin Yu Guang berbicara dengan hati-hati. Dia awalnya berpikir bahwa Li Dong adalah teman biasa yang ditemukan kembali oleh putranya, namun, pemandangan yang baru saja terjadi membuatnya sangat sadar bahwa latar belakang Mer. Li mungkin di luar imajinasinya. Li Dong melambaikan tangannya, kamu tidak perlu menganggapku sebagai orang besar, santai saja, dia berkata demikian, dan Jin Yu Guang serta putrinya saling memandang dan tidak punya pilihan selain setuju. Segera, Jin Moran keluar dari sana. Adik kecil, bagaimana kabar kakek? Kim Molly bertanya dengan cepat. Kakek baik-baik saja, racun di tubuhnya sudah berhasil dikeluarkan, tapi lukanya belum sembuh. Jin Moran tersenyum dan berkata, setelah masa pelatihan, itu akan baik-baik saja. Dengan mengatakan itu, dia berjalan menuju Li Dong, mengepalkan tinjunya ke arah Li Dong, dan berkata dengan tulus, Tuan Li, kali ini, terima kasih banyak. Anda adalah dermawan keluarga Jin saya. Jika ada pesanan di masa mendatang, saya Jin Mo. Tentu saja, aku akan melewati semua api dan air untukmu. Angkat tanganmu. Li Dong menggelengkan kepalanya. Prajurit tua seperti Jin Chun Qiu memberikan banyak kontribusi untuk negara ini ketika mereka masih muda. Tidak peduli apa alasannya, Li Dong tidak akan melihatnya mati seperti ini. Ngomong-ngomong, ayah, kakek baru saja memberitahu kami untuk tidak menyebarkan berita bahwa dia masih hidup. Jin Moran dengan cepat berkata. Jin Yu Guang mengangguk, aku mengerti. Tentu saja dia tahu bahwa masalah ini tidak dapat dibocorkan, jika tidak Qiu Yuanli dan Gao Chun tahu bahwa lelaki tua itu telah didetoksifikasi dan pasti akan segera membunuhnya. Namun, Li Dong menggelengkan kepalanya. Percuma saja, mata semua orang langsung tertuju padanya. Kata-kata Guru Li berarti. Li Dong tersenyum ringan dan perlahan berkata, jika kamu adalah kepala keluarga Qiu dan keluarga Gao, menghadapi lawan seperti keluarga Jin, setelah menimbulkan lawan terkuat di sisi lain, apa yang paling ingin kamu lakukan? Mendengar ini, wajah keluarga Jin langsung berubah. Jin Moran bergumam, mereka pasti akan menggunakan kemenangan mereka untuk mengejar dan menghancurkan keluarga Jinku. Bagus. Li Dong berkata dengan enteng, adapun tebakanku benar, aku akan mengetahuinya sebentar lagi. Tidak ada kecelakaan, mereka akan segera datang, pada waktu itu. Keluarga Qiu. Orang-orang dari keluarga Gao juga ada di sini. Tuan tertua dari keluarga Qiu dan tuan tertua dari keluarga Gao sedang duduk di aula keluarga Su saat ini, di kursi utama, Qiu Yuanli, kepala keluarga Qiu, dan Gao Chun, kepala keluarga Gao, duduk. Dua keluarga besar telah berperang satu sama lain selama bertahun-tahun, dan bahkan sekarang, mereka masih bersaing, tetapi mereka masih duduk bersama saat ini, karena mereka memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan terlebih dahulu. Apakah mungkin untuk bekerja sama sementara sebelum memperoleh kepentingan bersama? Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Qiu Yuanli memandang Gao Chun dan bertanya dengan suara yang dalam, sekarang benda tua itu telah diracuni, dan lukanya tidak kalah serius dari luka kita. Jika dia tidak bisa menghilangkan racunnya, diperkirakan dia akan diracuni, selesai dalam 2 hari. Bukankah ini hasil yang paling ingin kita lihat? Gao Chun tersenyum dan berkata, selama Jin Chun Qiu mati, seluruh keluarga Jin, siapa lagi yang bisa menghentikan langkah kita? Qiu Yuanli menggelengkan kepalanya, jangan pernah meremehkan keluarga Jin. Bahkan tanpa Jin Chun Qiu, menurutmu apakah dengan kemampuan keluarga Jin, tidak mungkin mengundang tuan yang hebat? Kalau begitu maksudmu, tentu saja memanfaatkan penyakitnya untuk membunuhnya.
Memanfaatkan kesempatan kejatuhan Jin Chun Qiu, kami segera mengambil tindakan untuk menghancurkan keluarga Jin. Qiu Yuanli tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan melambai di udara. Matanya bersinar dengan cahaya dingin, ketika keluarga Jin selesai, seluruh Xiangjiang akan ditinggalkan bersamamu dan aku. Adapun bagaimana cara bersaing, maka kita akan mengandalkan kemampuan kita sendiri, bersambung.